dalam satu box ini ada 12 saset. Ini untuk keperluan setengah hektar, Pak. Jadi satu box ini bisa untuk setengah hektar. Ini masih bentuk biang. Nah, saya mau terangkan isi dan fungsi dari pupuk itu di dalamnya. Yang pertama, yang namanya dunia pertanian itu nomor satu, media tanam kita adalah tanah, Pak. Tanah. Nah, di dalam tanah ini ada namanya unsur hara. Nah, baik unsur hara makro maupun mikro. Nah, unsur hara ini di pH tanah netral dia berbentuk ion. Nah, ini yang paling penting harus diketahui di dunia pertanian. Itu yang terpenting media tanamnya tanah ini. Nah, kenapa makanan tanaman harus berbentuk ion? Ion itu partikel terkecil dari unsur. Jadi makanannya harus lembut karena mulut akar itu kecil. Kalau nggak berbentuk ion tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, tetapi karena tanah kita ini selama ini sudah banyak terkontaminasi dengan racun, dengan cuaca yang ekstrim, maka tanah kita hampir keseluruhan mengalami tingkat asam yang tinggi. Nah, wong Jawa asem-asemen. Nah, ketika tanahnya asam, maka pasti pH tanahnya turun. Kalau pH tanah kita kurang dari 5, ya, misalkan jenengan tanahnya diukur pH-nya kurang dari 5, pasti makanan tanamannya ion ini akan berubah jadi molekul atau menggumpal. Jadi kalau makanannya menggumpal, sebetulnya di tanah sampean itu makanannya masih banyak. Tapi karena makanannya menggumpal, maka tanaman tidak bisa menyerap makanannya. Sehingga tanaman jenengan nguning. Kalau jenengan nandur, tandurannya nguning, apa yang dilakukan, Pak? Dipupuk. Pupuknya apa? Biasanya urea. Biasanya urea. Nah, kalau dikasih urea akan semakin asam. Kalau semakin asam, pH-nya akan semakin rendah. Jadi tidak bisa diserap oleh tanaman. Jadi kalau pH tanah sampean rendah, mau sampean pupuk apa saja itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Maka solusinya yang terbaik adalah memecah molekul ini kembali menjadi ion. Jadi bukan memupuk, tapi memecah molekul ini kembali menjadi ion. Supaya bisa diserap oleh tanaman. Nah, yang bisa memecah molekul kembali menjadi ion, caranya hanya menaikkan pH tanah. Nah, bagaimana mau menaikkan? Wong kita aja nggak pernah tahu pH-nya berapa kan gitu. Kalau petani kan seperti itu. Nah, ini dikembalikan ke pH 6 sampai 7,5. Nah, kalau pH-nya naik seperti ini, pasti ini sudah berubah jadi molekul. Jadi bisa dimakan kembali. Nah, biasanya untuk menaikkan pH tanah ini, petani diajak untuk membeli kapur dolomit. Benar ya, Pak? Ya. Di seluruh Indonesia itu pakai kapur dolomit. Nah, pada beli nggak, Pak? Ya. Beli kan? Ya, walaupun mengeluarkan biaya itu beli. Tujuannya untuk menaikkan pH. Nah, kapur dolomit itu volumenya besar, tinggi, ya, biayanya juga tinggi, tapi menaikkan pH-nya sangat rendah. Ketika nanti kapur dolomitnya diberikan dalam jumlah yang banyak, itu nanti tanahnya akan semakin keras karena itu adalah batuan kapur. Nah, cara yang paling efektif menaikkan pH tanah itu adalah unsurnya adalah Ca. Ca itu kalsium. Nah, karena produk kita dari produk KSM yang dipasarkan oleh PT Armor King itu adalah produk yang terbuat dari cangkang kerang. Nah, cangkang kerang ini adalah high kalsium, kalsium tinggi. Maka ketika disemprotkan ke tanah jenengan, ke tanaman jenengan, itu pH-nya langsung naik, kurang dari 5 menit. Jadi kurang dari 5 menit pH sudah naik ke normal. Nah, seperti itu. Jadi fungsi yang utama dari pupuk kita ini, ya, selain sebagai pupuk, fungsi yang utama adalah menaikkan pH tanah dengan cepat. Maka saya tuliskan di sini pupuk yang tercepat menaikkan pH tanah. Nah, ketika tanah jenengan sudah disemprot pakai produk ini, kemudian pH-nya normal, maka makanan yang tersedia di situ bisa dimakan kembali oleh tanaman jenengan. Jadi tanaman jenengan ya langsung bertumbuh. Seperti itu. Nah, ini yang terpenting. Maka pupuk kita itu disebut pembenah tanah.
Nah, ini fungsi yang paling penting di dalam pertanian kita ini. Kira-kira produk kita sangat dibutuhkan nggak, Pak? Iya. Sangat. Murah nggak ini? Murah. Karena apa? Bisa menaikkan pH. Sama nggak perlu lagi beli yang lain-lainnya. Nah, ini